Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai kajian keamanan nasional kasus terorisme di Poso. Saya sendiri Anindi Jalan Salsabila dan rekan saya Arinda Aurelia Irawan dan Nadia Renata Nur Afifah. Nah, pertama adalah dibandingkan dengan daerah lain, Poso dan sekitarnya telah menjadi lokasi kegiatan teroris di tanah air. Nah, ciri-ciri aksi teror yang terjadi selama ini juga memicu konflik horizontal dan vertikal, di mana dalam konflik horizontal bernuansa keseluruhan, agama, ras, dan komunitas atau SARA yang diselenggarakan dengan adanya konflik dalam perbedaan sosial. Sehingga hal tersebut sangat perlu dilakukan analisa mengapa di wilayah Poso sering terjadi konflik terorisme yang tidak kunjung usai. Sesuai dengan perspektif intelijen yang merupakan salah satu bagian aktivitas berisi informasi ataupun proses yang dilakukan oleh pihak berwenang sebagai perjuangan mewujudkan kepentingan negara. Konflik terorisme tersebut terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, tepatnya berada di Poso yang menjadi titik pusat dalam kegiatan terorisme dan pusat konflik. Karena wilayah tersebut juga dapat menjangkau wilayah perbatasan dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nah, konflik terorisme di Poso ini berawal sejak tahun 1998, sehingga saat ini yang menciptakan tragedi teror memakan korban hingga 4 orang warga sipil di wilayah Kabupaten Sigi. Nah, konflik terorisme yang sering terjadi di Poso ini tersebut disebabkan dengan adanya perseteruan antar agama yang dimiliki setiap masyarakat Poso dan terdapat unsur politik juga. Sehingga sangat diperlukan penerapan dalam memahami keberadaan weak signals yang berupa ancaman bagi negara Indonesia seperti terjadinya konflik terorisme di wilayah Sulawesi Tengah, Poso yang tidak henti-hentinya. Selanjutnya ada pertanyaan intelijen. Di sini ada beberapa pertanyaan intelijen dalam menangani kasus ini. Yang pertama ada menjelaskan ketidakpastian yang dimiliki konflik terorisme di Poso. Dan yang kedua ada memberikan peringatan dini tanda-tanda terjadinya terorisme yang mengancam keamanan masyarakat maupun keamanan nasional. Masuk ke dalam identifikasi persoalan. Di sini ada key focal issue. Key focal issue yang terjadi yang dimaksud dalam perspektif intelijen di sini merupakan salah satu pandangan fokus utama di dalam masalah yang terjadi dan dapat diteliti dengan teori serta analisis di dalam intelijen. Nah, key focal issues yang terjadi di dalam pembahasan ini adalah konflik terorisme yang terjadi di Poso yang akan melihat ketidakpastian konflik yang sering muncul dari tahun ke tahun dan tidak dapat dihindari di wilayah Poso. Selain itu, menemukan apa penyebab konflik dari terorisme yang sering terjadi di Poso dan memakan korban jiwa secara terus-menerus. Yang pastinya sesuai dengan aktivitas intelijen di mana harus melakukan peringatan dini terhadap tindak terorisme yang terjadi. Masalah terorisme yang tidak kunjung henti di Poso berakar dari perbedaan agama yang dimiliki oleh masyarakat. Didukung dengan adanya aksi provokasi dari jaringan MIT, dan kelompok tersebut memperluas jaringannya dan menyebarkan ujaran kebencian serta melakukan provokasi di antara perbedaan umat beragama. Maka dari itu, hal tersebut memicu adanya tindak terorisme yang semakin meluas di Poso dan wilayah Sulawesi Selatan. Hal tersebut juga membuat masyarakat merasa terancam pada keselamatannya. Yang kedua ada political context. Political context yang dimaksud dalam perspektif intelijen merupakan unsur politik yang terdapat di dalam sebuah kasus yang menyangkut intelijen. Konflik terorisme di Poso semakin berkembang, akar konflik yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh permasalahan agama, tetapi juga terdapat unsur politik. Sehingga dalam hal itu pemerintah juga meminta seluruh masyarakat di Poso ikut serta dalam menjaga perdamaian, menghilangkan prasangka buruk, dan juga menegakkan sikap saling menghormati terhadap sesama. Dalam konflik di Poso tersebut, konteks politik yang terdapat merupakan salah satu unsur yang berdampak positif, karena menyerukan ajakan bagi masyarakat untuk ke arah yang lebih positif dalam menjaga perdamaian, agar tidak terjadi konflik terorisme yang meneror kedamaian dan keamanan masyarakat di Poso. Selanjutnya di sini ada business impact. Nah, bisnis impact atau disebut dengan kepentingan bisnis merupakan keterlibatan individu ataupun sebuah organisasi bisnis yang memiliki kepentingan secara langsung dalam konflik.
Nah, di dalam konflik terorisme di wilayah Poso sendiri juga terdapat kepentingan bisnis. Pasalnya, konflik terorisme tersebut dipimpin oleh Zulkarnain yang merupakan dalang dari aksi terorisme di Bom Bali, juga mendapat dukungan dari kepentingan bisnis. Nah, di mana peran bisnis tersebut dalam aksi terorisme sendiri memberikan dana dari perusahaan legal dalam menciptakan suatu tujuan di dalam bisnisnya tersebut sehingga mendorong tindakan terorisme tersebut dengan bantuan dana ataupun dana yang didapatkan juga dapat berasal dari donasi yang dijalankan oleh kelompok terorisme. Nah, dalam konflik teroris Poso sendiri, Zulkarnain selaku pemimpin mendapatkan bantuan dana dari bisnis legal yang memiliki kepentingan sendiri di dalam dunia pemerintahan. Karena dalam dirinya melakukan aksi tersebut sangat memerlukan dana yang besar untuk membeli senjata ataupun berkaitan dengan perakitan bom yang membutuhkan uang cukup banyak dalam membeli peralatannya. Sehingga dirinya mencari bantuan dari bisnis-bisnis yang ingin mendukung dirinya dalam menciptakan cita-citanya sendiri, sehingga gerakan terorisme di Poso tersebut tetap terjadi hingga sekarang. Selanjutnya terdapat security impact. Security impact atau dampak terhadap keamanan di dalam perspektif intelijen merupakan salah satu konflik yang terjadi dalam intelijen yang berdampak secara langsung terhadap keamanan suatu negara. Tentunya jika dilihat dari konflik yang terjadi di Poso mengenai tindak dan konflik terorisme yang didasarkan dengan adanya permasalahan dalam perbedaan kepercayaan yang dimiliki setiap masyarakatnya tersebut sangat berdampak terhadap keamanan negara Indonesia, di mana memberikan dampak terhadap peningkatan keamanan yang tinggi di dalam negara karena kehadiran konflik terorisme tersebut memiliki ancaman bagi negara, yang biasanya tindakan juga dilakukan dengan aksi kekerasan maupun aksi yang merugikan setiap orang. Kerugian tersebut dapat memakan korban jiwa, baik bagi masyarakat yang terdampak ataupun aparat keamanan pemerintah yang melakukan penanganan terhadap konflik terorisme di Poso. Next. Selanjutnya, masuk dalam aspek scanning kondisi lingkungan. Yang pertama, terdapat aspek change. Dalam konflik terorisme di Poso ini tentunya memiliki change atau perubahan sendiri, terutama dalam meningkatkan rasa ketakutan di masyarakat karena keberadaan dirinya yang merasa terancam sebab adanya ketidakamanan yang terjadi tersebut. Perubahan kondisi lingkungan tersebut juga terjadi semenjak tahun 1908, di mana sebelumnya keadaan Poso aman dan tentram. Tetapi semenjak munculnya konflik terorisme yang terdapat upaya dalam melakukan sabotase juga serta memakan korban jiwa. Kondisi lingkungan semakin terjadi yang membuat keamanan di masyarakat juga semakin terancam, terutama dalam melakukan peribadatan secara terang-terangan karena takut terjadi konflik yang mempermasalahkan agama. Selanjutnya terdapat aspek anomalis. Anomalis atau anomali di dalam perspektif intelijen merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk mengacu pada pengetahuan atau informasi asing yang tidak sengaja mengenai informasi keamanan nasional yang dimiliki oleh negara. Dalam kejadian konflik di Poso ini, yang mengarah pada anomali terorisme, terdapat tujuan dan arah yang tidak jelas. Anomali tersebut juga mengubah gerakan terorisme di Poso dari gerakan yang ditujukan kepada khilafah menjadi kelompok yang terbatas pada mereka yang menggunakan kekerasan atas nama agama. Keadaan tersebut juga sama dengan organisasi teroris Abu Sayyaf di Filipina Selatan yang hanya menggunakan simbol-simbol agama untuk memperoleh keuntungan material tertentu. Next. Selanjutnya terdapat trends. Trends atau tren di sini dari sudut pandang perspektif intelijen merupakan hal-hal yang dibicarakan, disukai, dan sedang terjadi di situasi sekarang ini. Dalam tren terorisme yang terjadi di Poso juga membuat masyarakat membutuhkan rasa aman, dan pemerintah harus hadir untuk menjamin keselamatan masyarakat Poso. Bertahun-tahun dalam menghadapi gangguan keamanan di kawasan Poso, tidak diragukan lagi bahwa hal tersebut merupakan pengalaman berharga yang dapat dijadikan bahan penelitian secara menyeluruh untuk mengembangkan solusi yang lengkap, bermartabat, dan berkeadilan. Pasalnya, tren terorisme di Poso ini sudah terjadi sejak lama yang menciptakan rasa takut bagi masyarakatnya sendiri. Selanjutnya, terdapat emerging issue. Di dalam perspektif intelijen ini dilihat sebagai sebuah masalah yang muncul atau masalah yang dihadapi oleh badan intelijen. Emerging issue ini
yang berada di dalam pembahasan terorisme di Poso ini merupakan pilihan tanah suci bagi terorisme karena latar belakang sejarahnya selama konflik Horis tahun 2000 hingga 2001. Dalam konflik masa lalu ada konflik antara Islam dan Kristen. Dalam konflik tersebut, kelompok Muslim di Poso mendapat bantuan pejuang Muslim dari luar daerah yang dianggap sebagai pahlawan oleh kelompok Muslim di Poso. Dan ditambah lagi dengan adanya doktrin jihad di dalam agama Islam yang mengorbankan kematian demi agamanya sendiri. Next. Selanjutnya terdapat driving force atau biasanya disebut dengan kekuatan mengemudi di dalam bahasa Indonesia. Jika dilihat dalam perspektif intelijen di sini dapat dilihat dengan adanya kekuatan terhadap konflik yang terjadi. Di dalam konflik yang terjadi di Poso, terutama mengenai aksi terorisme tersebut, tentunya konflik dikemudikan dengan kekuatan yang sangat tinggi oleh para pelaku. Sehingga konflik yang terjadi semakin bertahan lama dan juga semakin berkembang jaringan terorisme di Poso. Pemerintah dalam hal ini juga semakin kewalahan dalam menjaga perdamaian di masyarakat agar terhindar dari konflik terorisme. Konflik dikemudikan dengan jaringan terorisme dengan kekuatan yang cukup tinggi, sehingga jaringan terorisme di Poso tidak akan melemah. Kemudian selanjutnya adalah sebelumnya deh. Kelewat tadi ada discontinuity. Oke, jadi discontinuity atau disebut sebagai penghentian di dalam perspektif intelijen, itu yang maksudnya adalah penghentian terhadap suatu konflik yang terjadi di suatu wilayah. Nah, dalam hal penghentian konflik yang terjadi di Poso ini mengenai tindakan terorisme yang terjadi. Nah, secara langsung tuh pemerintah dan aparat keamanan juga berupaya untuk menghentikan konflik terorisme yang terjadi dengan mencari pemimpin dan juga anggota tindakan tersebut yang masih menjadi DPO. Sehingga jika konflik dihentikan, maka tidak akan terjadi ketakutan di dalam lingkungan masyarakat mengenai keamanan. Upaya penghentian konflik yang sudah dilakukan oleh pemerintah meliputi adanya penjagaan keamanan oleh pihak TNI di sekitar wilayah Poso dan juga berpotensi memunculkan tindak terorisme. Next. Kemudian ada weak signals. Weak signal atau sinyal lemah dalam perspektif intelijen itu dipandang sebagai salah satu alternatif atau suplemen yang sangat menghambat dalam perkembangan yang dijalankan oleh suatu perusahaan atau organisasi, sehingga menuntut keberadaan sinyal yang kuat, yang mana tujuannya adalah supaya sinyal yang lemah merupakan suatu gejala yang akan terjadi perubahan di masa depan. Dalam konflik terorisme di Poso ini, keberadaan weak signal cukup relevan, terutama bagi pemerintah yang melakukan deteksi terhadap terorisme. Hal tersebut juga disebabkan oleh bias pribadi yang sering terjadi dalam sebuah organisasi. Bias tersebut ini biasanya juga dilakukan secara individu ataupun pribadi karena kesalahan yang terjadi saat proses filterisasi ataupun penyaringan terhadap informasi yang masuk mengenai terorisme yang terjadi. Sehingga adanya penilaian yang salah satu terhadap suatu konflik yang membuat tindak terorisme di Poso semakin berkembang tidak akan henti. Kemudian ada significant actors, atau biasa disebut sebagai aktor yang signifikan di dalam sebuah konflik, yang mana merupakan aktor yang terlibat langsung dalam masalah tersebut dan memiliki peran yang sangat besar terhadap terjadinya konflik. Nah, dalam hal konflik terorisme yang terjadi di Poso, peran aktor itu sendiri dari pihak yang melakukan aksi terorisme dan juga pihak yang berupaya dalam menangani ketegangan konflik. Tindak terorisme di Poso ini terkenal dengan pemimpin yang bernama Santoso atau Abu Wardah Ash-Sharki yang memiliki anggota untuk melancarkan aksinya di wilayah Poso. Namun sejak tahun 2016, dirinya tertangkap dan tertembak mati serta digantikan dengan Zulkarnain sebagai pemimpin kelompok terorisme yang sudah berpengalaman dengan kasus bom Bali. Selain itu juga terdapat aktor yang berupaya menghentikan konflik, yaitu pemerintah dan tentara yang memberikan rasa aman kepada masyarakat. Next. Kemudian masuk ke dalam analisis intelijen. Next. Yang pertama adalah critical uncertainties, atau yang biasanya disebut sebagai kritik terhadap ketidakpastian di dalam perspektif intelijen. Konflik terorisme di Poso ini
pertama kali terjadi pada tahun 1998, yang mana peristiwa tersebut terjadi karena adanya konflik antar pemuda yang berbeda agama, namun hal tersebut kemudian menimbulkan sentimen keagamaan yang cukup tajam antara umat Islam dengan umat Kristen karena bertepatan dengan perayaan hari Natal dan juga Ramadan. Perkembangan masalah akhirnya menyebabkan perpecahan, tetapi Komnas HAM saat itu memastikan keributan itu karena ketegangan agama atau etnis tertentu. Beberapa tahun kemudian, dari April tahun 2000 hingga Mei, konflik lainnya muncul yang dipicu oleh konflik antar pemuda Muslim yang mengaku diserang oleh kelompok pemuda Kristen, di mana konflik tersebut berlanjut hingga sekarang yang kebanyakan dipicu oleh konflik perbedaan agama di masyarakat. Hal tersebut mencerminkan adanya kritis ketidakpastian yang terjadi dalam konflik terorisme di wilayah Poso yang menyebabkan pemerintah memberikan upaya yang tidak pasti juga terhadap masyarakat dalam menjaga keamanan. Next. Kemudian selanjutnya adalah early warning, yang mana jika dilihat dari perspektif intelijen itu merupakan peringatan dini yang menjadi salah satu masalah bagi negara maupun organisasi internasional yang menangani sebuah konflik. Nah, mengenai konflik terorisme yang terjadi di Poso ini sangat kurang sekali gitu keberadaannya dalam sistem early warning atau peringatan dini, di mana keberadaan sistem peringatan dini di wilayah Poso perlu dibangun melalui partisipasi seluruh anggota masyarakat, kemudian juga kapasitas pemerintah dan juga instansi tidak cukup untuk mengawasi seluruh wilayah di Poso. Dengan partisipatif aktif masyarakat juga dapat turut mencegah masuknya kelompok-kelompok eksternal termasuk penyelundupan narkoba dan adanya organisasi teroris yang mengancam keamanan. Karena sistem peringatan dini tersebut juga dapat membantu pemerintah atau berbagai lembaga kepentingan yang memiliki wewenang dapat memberikan pencegahan dini agar konflik tidak terjadi. Sehingga masyarakat juga dapat hidup di tengah kedamaian, bukan hidup di tengah ketegangan yang terjadi di wilayahnya. Next. Kemudian selanjutnya ada opportunities or option yang dalam perspektif intelijen dipandangi sebagai salah satu peluang dalam menangani konflik yang terjadi. Dalam hal konflik terorisme di wilayah Poso tersebut, opportunities yang dimiliki oleh pemerintah dalam menangani konflik tentunya sangat terbuka luas, terutama dalam melancarkan penangkapan orang yang masih terdaftar sebagai DPO dan dalang dari tindakan terorisme yang terjadi di Poso. Peluang tersebut diterapkan oleh pemerintah oleh operasi militer yang dijalankan oleh TNI atau dalam pihak kepolisian untuk terus berpatroli mendeteksi gerak-gerik yang mencurigakan tersangka di dalam tindakan terorisme di wilayah Poso. Selain itu juga terdapat option yang dimiliki dalam menghadapi konflik terorisme di wilayah Poso ini oleh pemerintah. Nah, selain dari patroli atau penyisiran terhadap gerak-gerik mencurigakan dan tersangka sebagai tindak terorisme, pemerintah dapat juga menjalankan opsi lain, yakni dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan waspada terhadap tindak terorisme yang dilakukan dengan cara memberikan early warning atau deteksi secara dini jika di sekitar lingkungan masyarakat terdapat anggota maupun kelompok terorisme yang bertindak sebagai ancaman. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan demikian, adanya konflik dan aksi terorisme tersebut terus terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Adanya konflik juga didukung dengan adanya ketidakpastian yang tidak kunjung selesai dalam konflik terorisme, karena jaringan MIT atau Mujahidin Timur Indonesia telah melakukan perluasan terhadap jaringannya dan mencari anggota untuk memberikan ujaran kebencian serta memberikan aksi provokasi terhadap perbedaan umat beragama di Poso. Sehingga ketidakpastian konflik tersebut terus terjadi dengan waktu yang tidak dapat diprediksi karena kekurangan informasi yang terjadi juga di masyarakat. Nah, selain itu adanya early warning atau peringatan dini yang dimiliki oleh masyarakat juga sangat kurang karena kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak berwajib ataupun masyarakat lain dalam melakukan deteksi dini yang dapat memprediksi tindakan terorisme yang akan terjadi di wilayahnya. Nah, dengan kurangnya deteksi dini yang dilakukan oleh masyarakat tersebut membuat konflik terorisme semakin berkembang di Poso dan tidak akan mengalami penghentian. Sehingga deteksi dini sangat dilakukan pada masyarakat secara mandiri dan dilakukan secara diam-diam, seperti apa yang dilakukan oleh Badan Intelijen agar tidak terdengar oleh terorisme dan dapat memberikan rasa aman di masyarakat.
adanya beberapa rekomendasi, yaitu kurangnya deteksi dini atau early warning yang dilakukan masyarakat secara mandiri tersebut dalam menciptakan rasa aman, merupakan salah satu penyebab konflik terorisme di Poso yang tidak kunjung henti. Dan ketidakpastian konflik terorisme yang terjadi di Poso juga menyebabkan rasa tidak aman di dalam masyarakat. Sehingga penulis merekomendasikan sesuai dengan perspektif intelijen dalam mengurangi tindak terorisme dan mencegah tindak terorisme di Poso sebagai berikut. Yang pertama itu adalah melakukan prediksi tindakan terorisme yang akan terjadi di wilayah Sulawesi Tengah dan mengikuti perkembangan konflik keagamaan atau konflik provokasi yang sedang terjadi. Yang kedua adalah melakukan peringatan dini atau early warning secara mandiri di masyarakat yang dibangun dengan rasa solidaritas masyarakat untuk ikut menjaga keamanan dan keterlibatan dari konflik. Yang ketiga adalah pemerintah memberikan sosialisasi bahwa terdapat pentingnya early warning atau peringatan dini yang dilakukan masyarakat secara mandiri sesuai dengan badan intelijen yang dilakukan secara tertutup. Lalu melakukan pengawasan di sekitar wilayah perumahan masyarakat terhadap orang yang tinggal di sekitar perumahan dan harus mengetahui identitas secara jelas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.